materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan macam prinsip dalam penilaian. Penilaian diartikan sebagai proses menentukan suatu objek untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek. Diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para guru untuk memperoleh berbagai informasi secara objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar. Gronlund menyatakan bahwa penilaian sebuah proses yang sistematik berupa pengumpulan, analisa, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan dalam pembelajarannya. Dengan demikian, inti penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Proses pemberian nilai ini berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Interpretasi dan judgement merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Baik, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai macam-macam prinsip yang harus diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama itu adalah membahas penilaian hendaknya diambil dari pengukuran yang komprehensif yang menggunakan bermacam-macam media pengukuran dan tidak hanya dalam bentuk tulis saja. Yang kedua, objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang, agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga, evaluasi. Ini harus dibedakan antara penilaian dan pemberian skor. Selanjutnya, valid. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi. Selanjutnya, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Seputul Maula dari jurusan Nutrisi PS semester 5 IAIN Ponorogo dengan NIM 208180030. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang prinsip dan acuan dari penilaian. Yang pertama telah disampaikan oleh Mas Eka Prasetyo. Saya tinggal menjelaskan tentang bagian kedua, dan yang nanti bagian ketiga akan disampaikan oleh Mbak Aminata Amanah. Baik, sebenarnya pendidikan itu selalu terdapat yang namanya penilaian dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai segala hal yang dilakukan untuk mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara formal, non-formal, atau informal. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, di mana di situ itu terdapat transformasi ilmu antara pendidik dan juga peserta didik yang nantinya dapat digunakan peserta didik untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ada manfaat yang dapat diambil oleh peserta didik, baik itu secara formal maupun non formal, itu tetap dinamakan sebagai pendidikan. Kemudian dalam pendidikan itu terdapat yang namanya penilaian. Penilaian ini digunakan sebagai acuan untuk memberikan predikat baik atau tidaknya sebuah pendidikan, terus ada berhasil atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan, juga memadai, pantas atau tidaknya sebuah pendidikan itu dilaksanakan. Dalam penilaian ini sendiri terdapat dua penilaian, yaitu ada PAN dan juga PAP. Yang pertama, PAN itu adalah penilaian acuan normal, dan yang PAP itu penilaian acuan patokan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PAP dulu. PAP itu dapat diartikan sebagai alat penilaian hasil belajar yang lebih mengacu pada tujuan instruksional. PAP ini sering digunakan oleh lembaga pendidikan untuk meluluskan siswa. Ya, pendekatan yang dipakai dalam PAP itu lebih menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Jadi tidak membandingkan antara peserta didik satu dengan peserta didik lain, karena setiap peserta itu memiliki prestasinya sendiri-sendiri. Adapun tujuan dari PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Jadi sebelum adanya penilaian PAP ini,
penilaian acuan patokan ini, dari lembaga pendidikan sendiri sudah memberikan kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh siswa. Jadi ada target-target tertentu, sehingga untuk meluluskan siswa itu, siswa harus mencapai target yang telah ditentukan oleh lembaga. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar siswa, jika ada target yang ditentukan oleh lembaga, pasti siswa akan berusaha untuk memenuhi target tersebut. Yang ketiga, digunakan untuk melaksanakan pretest ataupun posttest. Yang keempat, untuk mengontrol penugasan materi. Yang kedua, ada penilaian acuan normal. Penilaian acuan normal ini diartikan sebagai penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan hasil belajar kelompoknya. Jadi ada perbandingan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. PAN ini merupakan pendataan penilaian yang bersifat klasik karena pencapaian tes antara peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain yang mengikuti tes yang sama. Jadi di sini ada suatu tes yang diikuti oleh beberapa peserta didik, di mana nanti hasilnya akan dijadikan perbandingan antara peserta didik satu dengan yang lain. Jadi ada perselisihan antara peserta didik satu dengan peserta didik lain tentang hasil belajarnya. Penilaian acuan norma ini lebih mengarah pada kompetisi seperti lomba-lomba atau biasanya itu cerdas cermat dan lain-lain, untuk membangun yang lebih pada kompetisi daripada membangun semangat belajar siswa. Jadi terdapat persaingan antara peserta didik. Biasanya ini digunakan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Kemudian ada ciri-ciri dari PAN, yaitu yang pertama, digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan kriteria yang bersifat relatif atau berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Jadi tes ini dapat selalu menyesuaikan kondisi yang ada. Terus tidak mencerminkan kemampuan siswa, tapi hanya menunjukkan peringkat. Jadi ada peringkat 1, peringkat 2, itu dapat dinilai dari PAN ini. Kemudian memberi skor yang memperlihatkan kekuasaan kelompok. Adapun perbedaan dari PAN dan juga PAP, yang PAN yang pertama yaitu dapat dipakai pada semua mata pelajaran. Yang kedua, angka dari pengukuran menyatakan penguasaan kompetisi seperti kognitif dan keterampilan. Yang ketiga, proses lebih sederhana. Yang keempat, setelah pembelajaran ada soal-soal ataupun ujian. Penilaian acuan patokan yang pertama, tidak bersifat apa adanya. Yang kemudian, tidak terdapat kriteria dalam pembelajaran karena bersifat tes atau perlombaan, kompetisi. Yang ketiga, guru terus memantau yang penilaian acuan patokan ini digunakan sebagai kelulusan. Jadi guru itu tetap dapat memantau peserta didik dalam pembelajaran. Yang untuk kompetisi itu tadi yang PAN yang atas. Kemudian menuntut usaha dari peserta didik agar lebih terarah, karena dalam PAP ini terdapat target yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi ada usaha dari peserta didik itu untuk mencapai target agar dapat diluluskan oleh lembaga. Yang terakhir, terdapat kriteria pencapaian kelulusan. Jadi sebelum lulus itu selalu ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penerapan PAN dan penerapan PAP. Nah, yang pertama adalah penerapan PAN atau penilaian acuan norma. Seperti yang kita ketahui, penilaian acuan norma ini berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh suatu instansi. Nah, penerapan acuan norma ini misalnya adalah terdapat pada hasil pengukuran yang dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Misalkan
seorang guru atau sebuah instansi menetapkan nilai rata-rata dari sebuah kelas adalah misalkan M. Nah, hal ini dibandingkan dengan kriteria atau norma-norma yang telah ditetapkan. Ini misalkan seorang siswa berhasil mencapai nilai M atau nilai rata-rata atau di atasnya. Nah, seorang siswa tersebut dinyatakan lulus berdasarkan pendapatan nilai rata-ratanya tersebut. Nah, penerapan PAN ini biasanya harus memerlukan adanya kemampuan dari penggunaan aplikasi statistika, khususnya karena penerapan atau penilaian acuan norma ini berhubungan dengan kurva normal. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan PAP atau penilaian acuan patokan. Pengukuran hasil dari penilaian acuan ini dibandingkan dengan acuan patokan yang sudah pastinya ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu instansi. Nah, misalkan kriteria kelulusan dari seorang peserta didik itu ditentukan atasan itu misalkan 70%, maka nilai atau skor yang besarnya itu minimal 70% dari skor ideal yang telah ditentukan seorang guru, maka seorang peserta didik itu dinyatakan lulus. Penilaian PAN dan juga penilaian berdasarkan acuan ini biasanya berupa penilaian simulatif. Nah, penilaian simulatif ini berujung dengan ketetapan kelulusan atau tidak kelulusan. Peserta didik yang menerima atau mendapatkan nilai yang mencapai rata-rata atau ketentuan yang telah ditetapkan, maka dinyatakan lulus dan akan terbebas dari segala ketentuan. Ketentuan yang dimaksudnya adalah tuntutan dari program yang telah dilalui selama setahun belakangan. Sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah nilai rata-rata kelulusan atau nilai-nilai dari hasil dari pengukuran, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak lulus dan tidak mencapai kriteria, serta harus mengulang kelas atau istilahnya tinggal kelas. Kemudian ada juga yang mengulang ujian atau remedi dan juga mengulang pelajaran dengan segenap tenaga, baik itu bersumber dari mental, tenaga, yang bisa jadi itu akan menjadi beban mereka ketika mereka tidak lulus. Nah, itu sebagian kecil penerapan PAN atau penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan dalam sebuah pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.